Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah, saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial. Pengertian ketimpangan sosial. Secara umum, ketimpangan sosial diartikan sebagai kondisi adanya ketidakseimbangan antara jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Atau ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan ketidakseimbangan di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial. 1. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam diri seseorang. Hal ini bisa diakibatkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti rendahnya pendidikan atau keterampilan, kesehatan yang dimiliki, serta hambatan budaya seperti kemiskinan. Faktor ini dapat berdampak besar pada perjalanan hidup seseorang. Salah satu contohnya dengan kurangnya pendidikan pada diri seseorang, maka bisa mengakibatkan kemiskinan di kemudian hari. 2. Faktor eksternal berasal dari luar kemampuan diri seseorang. Faktor eksternal terjadi karena adanya peraturan atau kebijakan yang ada di lingkungan sekitar. Hal ini bisa memperkecil kemampuan seseorang dalam pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada. Salah satu contohnya, kebijakan pemerintah dan pembangunan infrastruktur yang hanya ditekankan di daerah perkotaan akan berakibat buruk di pedesaan. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. 1. Ketimpangan desa dan kota. Bentuk ketimpangan ini ditandai dengan adanya arus urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang menyebabkan tingkat kesejahteraan di pedesaan menurun dan meningkatkan jumlah pemukiman kumuh, kriminalitas, serta pengangguran di kota. 2. Kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Kesenjangan pembangunan diri manusia menyebabkan ada sebagian orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan kapasitasnya dan ada juga yang tidak. Situasi ini bisa terjadi karena belum meratanya akses terhadap pendidikan berkualitas. 3. Ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Bentuk kesenjangan sosial ini diperlihatkan dengan semakin meningkatnya ketimpangan ekonomi di antara golongan-golongan dalam masyarakat. Kesenjangan ekonomi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diiringi peningkatan produktivitas. 2. Ketidakmerataan hasil pembangunan antar daerah. 3. Rendahnya mobilitas sosial akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kurang usaha. 4. Hancurnya industri kerajinan rakyat akibat monopoli pengusaha bermodal besar. 4. Ketimpangan kepemilikan aset. Kesenjangan ini terlihat dari penyebaran aset yang tidak merata di masyarakat. Jadi, kepemilikan aset masih terkonsentrasi dalam skala besar di kalangan perusahaan swasta besar. Aset ini dapat berupa kekayaan yang dimiliki perusahaan seperti bangunan, alat produksi, hak kuasa atau paten, dan lain-lain. 5. Ketimpangan antar sektor ekonomi. Ketimpangan jenis ini bisa berupa pemberian tempat istimewa untuk sebagian sektor jasa saja. Sebagian contoh sektor properti mendapatkan tempat yang lebih istimewa daripada pertanian. 6. Ketimpangan antar wilayah dan subwilayah.
Proses pembangunan negara yang cenderung fokus pada perkotaan menyebabkan fasilitas pada wilayah pedesaan menjadi sangat terbatas. Kelengkapan infrastruktur desa jelas jauh terbelakang apabila dibandingkan dengan di perkotaan. Bentuk ketimpangan jenis ini juga bisa terlihat dari konsentrasi ekonomi di perkotaan, terutama ibu kota, sehingga daerah hanya mendapatkan porsi aktivitas perekonomian yang kecil. Dampak yang ditimbulkan dari ketimpangan sosial di masyarakat bisa berupa 1. Kualitas pendidikan masyarakat yang semakin rendah. 2. Tingkat kriminalitas semakin tinggi. 3. Kemiskinan. 4. Dekadensi moral. Apabila dibiarkan terus-menerus, hal ini akan mengganggu proses pembangunan ekonomi suatu negara. Upaya yang dapat kita berikan untuk mengatasi ketimpangan sosial yaitu 1. Meningkatkan kualitas masyarakat di bidang pendidikan. 2. Mengendalikan jumlah pertumbuhan masyarakat. 3. Menciptakan lapangan pekerjaan. 4. Menurunkan ketimpangan pada kekayaan seseorang. 5. Melakukan program bantuan yang tepat sasaran dan merata. Itulah penjelasan saya tentang ketimpangan sosial. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.